Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Rismai Vita Lestari, Guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Kita akan melanjutkan belajar tentang tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 5. Materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. 1. Kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan kata. 2. Kita akan belajar memberikan saran. 3. Kita akan belajar perkalian dua bilangan cacah. Kita mulai saja dari materi yang pertama. Ayo mengamati. Perhatikan gambar daur hidup kata berikut. Masih ingat tidak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang daur hidup apa saja? Ya betul, kita sudah belajar daur hidup ayam dan kupu-kupu. Kali ini di pembelajaran 5 kita akan belajar tentang daur hidup kata yang dimulai dari telur ya. Kemudian telur akan menetas menjadi berudu, bentuknya seperti ikan kecil ini. Lalu berudu berkembang menjadi katak muda. Katak muda ditandai dengan masih adanya ekor ya. Ini bentuknya sudah seperti katak, tapi masih ada ekor di belakangnya. Setelah itu katak muda akan berkembang lagi menjadi katak dewasa. Diingat ya, ada 4 tahap dalam daur hidup katak: telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa ya. Kita cek pembahasannya. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Sampai sini paham ya? Ya, kita lanjutkan. Dalam daur hidup katak, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Diingat, tadi daur hidup katak kan ada 4. Apa saja? Ya, telur, kemudian berudu, setelah berudu menjadi katak muda, lalu katak muda akan menjadi katak dewasa. Nah, dari 4 tahapan itu kira-kira mana yang paling penting? Mari kita cek apakah jawaban kalian sudah benar ya. Ternyata tahapan yang paling penting adalah telur. Selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Jadi begini maksudnya, kalau telurnya hancur atau sudah dimangsa oleh hewan lain, ya sudah, berarti tidak akan lagi ada katak-katak yang baru. Jadi itu sebabnya kenapa telur sangat penting dalam daur hidup katak. Begitu ya penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya kita akan berdiskusi. Nih, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa kira-kira? Iya, gambar seorang anak yang sedang ketakutan ketika melihat katak. Kita baca penjelasannya. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani, seperti gambar berikut ya. Kita lanjutkan. Apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Jadi kan tadi ada yang berani untuk memegang kupu-kupu dan katak. Ada juga yang tidak berani untuk memegang kupu-kupu ataupun katak.
Kira-kira kalau kamu mengalami hal seperti itu, saran apa yang akan kamu berikan kepada temanmu yang berani dan temanmu yang tidak berani untuk menghargai perbedaan keberanian mereka masing-masing? Apa kira-kira bagaimana? Masih ingat kan? Cara memberikan saran yang baik dan sopan itu harus ditandai dengan kata-kata apa? Iya, diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, atau lebih baik lagi, dan diberikan alasan yang tepat ya. Jangan lupa itu diingat terus cara memberikan saran yang baik dan sopan. Kita cek ya sarannya bagaimana untuk menghargai perbedaan keberanian. Ya, begini ya sarannya. Sebaiknya kita saling menghargai keberanian teman-teman kita untuk menyentuh kupu-kupu dan kata dengan cara tidak mengejek atau menakut-nakuti teman yang tidak berani menyentuh hewan tersebut. Kita juga tidak boleh menyombongkan diri saat berani menyentuh kedua hewan itu agar tercipta kerukunan antar teman. Begitu ya sarannya, ini sudah dilengkapi dengan kata-kata yang sopan seperti ini. Ada kata sebaiknya, kemudian juga ada alasannya. Ini alasannya adalah agar tercipta kerukunan antar teman. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ternyata semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Bagaimana caranya? Mungkin kalian bisa membantunya untuk pelan-pelan melatihnya memegang hewan-hewan yang dia takuti ya, tapi jangan dipaksa. Kemudian kalian juga bisa memberikan saran yang membangun ya, menambah semangat teman kalian tersebut. Begitu ya caranya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini ada ayo berlatih. Ini kita baca teksnya. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Ini gambar penyu itu seperti ini ya. Kalian sudah tahu bukan? Ya. Kita lanjutkan. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita kerjakan dengan cara perkalian ya. Kalian masih ingat bukan? Kita cek jawabannya ya. Banyak anak penyu semuanya adalah titik-titik. Tadi ada 7 bak penyimpanan. Setiap bak ada 130 ekor. Berarti 7 dikali 130. Kemudian kita susun ke bawah seperti ini ya. Diingat, sifat perkalian itu kan 7 dikali 130 akan sama hasilnya dengan 130 dikali 7. Makanya pada saat kita melakukan perkalian bersusun, angka yang lebih banyak ditaruh di atas ya. Kemudian kita kalikan dulu di tempat satuan. 0 dikali 7 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 0. Kemudian di tempat puluhan, 3 dikali 7 sama dengan berapa? Ya, kita cek ya. 3 dikali 7 itu sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7. 7 tambah 7 berapa? Ya, betul sekali, 14. Kemudian 14 ditambah 7 lagi, hasilnya ya sama dengan 21. Diingat, angka yang paling belakang atau angka 1 ini kita tuliskan di bawah
seperti ini di bawah angka 3 ya, menjadi 1. Kemudian angka yang ada di depan atau angka 2 kita pindahkan ke tempat ratusan seperti ini ya. Kemudian kita kalikan yang ada di tempat ratusan. 1 dikali 7 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 7. Kemudian ingat, di tempat ratusan tadi kita punya simpanan angka 2. Berarti setelah kita kalikan 1 dikali 7 hasilnya 7, kita tambahkan dengan simpanannya. Ini ya, simpanan di sini angka 2 ini kita tambahkan. Berarti 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 9. Angka 9-nya tinggal kita pindahkan seperti ini. Ternyata 7 dikali 130 hasilnya sama dengan 910. Jadi banyak anak penyu semuanya adalah 910. Paham ya penjelasannya? Kalau belum paham, nanti kalian bisa menonton video ini kembali. Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ini ada tugas rumah. Kita baca dari soal yang nomor 1. Carilah informasi tambahan tentang ciri-ciri masing-masing tahapan daur hidup kata dari internet atau buku bacaan lainnya. Tadi kan kalian sudah memahami daur hidup kata itu ada telur, berudu, kata muda, kemudian menjadi kata dewasa. Nanti tolong kalian mencari informasi ciri-ciri setiap tahapan tersebut ya. Kemudian soal yang nomor 2, jika kamu mengetahui seorang temanmu takut untuk memegang kata, bagaimana saran yang kamu berikan agar temanmu lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Diingat, harus menggunakan saran dengan cara dan kata-kata yang sopan ya, dan dilengkapi dengan alasan yang tepat. Soal berikutnya, sebuah peternakan jangkrik memiliki 5 buah kotak jangkrik. Setiap kotak berisi 118 ekor jangkrik. Berapa ekor jangkrik yang dimiliki peternakan tersebut? Nomor 4, tentukanlah hasil perkalian berikut. A. 283 dikali 2 sama dengan titik-titik. B. 169 dikali 3 sama dengan titik-titik. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, tolong nanti kalian kerjakan dengan cara ya. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tematik, menulisnya yang rapi. Dan selamat mengerjakan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan kalian ya.